Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang efektivitas pribadi. Nah, untuk anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu yang pertama Fatin Umur Rosida absen 7, yang kedua Muhammad Rifkiansyah absen 12, yang ketiga Nabila Alfitriani Sukmawati absen 17, dan yang keempat Rafif Nurhayhan Gumai absen 21, dan yang kelima yaitu Sherly Permatasari absen 26. Nah, untuk subbab dari efektivitas pribadi yang kita bahas saat ini ialah sebagai berikut. 1. Pengenalan pribadi. 2. Teori jendela Johari. Yang ketiga, mengembangkan efektivitas pribadi menuju produktivitas kerja yang terdiri dari keterbukaan, daya tanggap, komunikasi. Nah, untuk subbab yang pertama yaitu tentang pengenalan diri akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nabila Alfitriani Sukmawati. Untuk Nabila, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Rifki. Oke, langsung saja. Pengenalan diri. Pengenalan diri adalah memperoleh pengetahuan tentang totalitas diri yang tepat dengan menyadari segi keunggulan yang dimiliki maupun segi kekurangan yang ada pada diri. Nah, pengenalan diri ini nantinya akan berujung pada pengembangan diri, sehingga diharapkan dapat memperoleh konsep diri yang lebih tepat, serta mampu memupuk sikap positif sesuai kebutuhan yang ada. Nah, tadi kan udah jelasin tuh bahwa pengenalan diri itu berujung pada pengembangan diri. Nah, apa sih itu pengembangan diri? Bisa kalian lihat di screen terdapat pengertian menurut beberapa ahli tentang pengembangan diri. Namun pada intinya, pengembangan diri adalah menginvestasikan diri sendiri agar kita dapat mengontrol atau mengendalikan diri kita dengan sangat baik dan efektif. Tujuannya untuk memaksimalkan segala potensi dalam diri kita. Nah, pengembangan pribadi yang dilakukan hendaknya pertama, sejalan dengan penyesuaian terhadap lingkungan sosial. Hal tersebut dapat membangkitkan rasa puas karena lingkungan dapat menerima kita dengan baik. Yang kedua, disertai dengan kemampuan berkomunikasi yang baik. Dan yang ketiga, didukung oleh adanya keserasian antara perkembangan diri dengan pengertian diri agar dapat menimbulkan perasaan puas. Nah, lantas apa sih manfaat dari pengembangan diri? Menurut website coachingpositiveperformance.com, terdapat 6 manfaat tentang pengembangan diri. Yang pertama, memiliki kesadaran diri. Yang kedua, merasa lebih terarah. Yang ketiga, meningkatkan motivasi. Yang keempat, meningkatkan fokus dan keefektivitasan. Yang kelima, pertahanan diri yang lebih kuat. Dan yang terakhir, menciptakan hubungan yang lebih erat dengan orang lain. Nah, terima kasih untuk Nabila atas penjelasannya. Selanjutnya untuk subbab yang kedua tentang teori jendela Johari akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rafif Nurraihan Gumai. Untuk Rafif, dipersilahkan. Baik, terima kasih Rifki. Kemudian adalah teori jendela Johari. Teori jendela Johari atau Johari Window adalah sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya sendiri dan orang lain. Teori ini digagas oleh dua orang psikolog Amerika, yaitu Joseph Love dan Harrington Ingham pada tahun 1955. Teori Johari Window disebut juga teori kesadaran diri mengenai perilaku maupun pikiran yang ada di dalam diri sendiri maupun di dalam orang lain. Teori jendela Johari berkaitan dengan emosional intelligence atau yang berhubungan dengan kesadaran dan perasaan manusia. Pelatihan atau training dalam teori ini biasanya menggunakan 55 kata sifat yang akan diberikan kepada dua orang peserta yang berpasangan. Masing-masing peserta akan diperintahkan untuk memilih 5 atau 6 kata sifat yang dapat mendeskripsikan kepribadiannya masing-masing. Kemudian kata-kata yang sudah dipilih akan dipetakan dalam sebuah jaringan. Kemudian, mengapa ini dinamakan jendela Johari
atau Johari window itu karena window atau jendela merupakan suatu hal yang menggambarkan bahwa teori ini memiliki 4 bagian seperti jendela. Johari merupakan singkatan dari 2 orang yang menciptakan teori tersebut, yaitu Jo berarti Joseph dan Hari berarti Harrington. Komunikasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan dari komunikator kepada komunikan. Nah, itu untuk mencapai makna yang sama. Komunikasi membutuhkan umpan balik dari seseorang yang artinya bahwa komunikasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, teori ini tuh dibagi menjadi 4 konsep. Yang pertama itu ada open self, kedua ada blind self, yang ketiga ada hidden self, dan yang keempat ada unknown self. Yang pertama adalah open self, yaitu wilayah terbuka, bisa disebut wilayah terbuka yang mana merupakan suatu keadaan di mana seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap orang lain. Pada wilayah terbuka ini, seseorang akan terbuka mengenai sifat, perasaan, kesadaran, perilaku, maupun motivasinya. Yang kedua, blind self atau wilayah buta. Itu merupakan kondisi di mana orang lain dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, dan motivasi seseorang, tetapi orang tersebut tidak dapat memahami dirinya sendiri. Wilayah buta ini sering terjadi dalam interaksi manusia yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau permasalahan lainnya. Yang ketiga adalah hidden self atau wilayah tersembunyi. Itu merupakan keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagian hal yang dianggap tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah unknown self atau wilayah tidak kenal. Merupakan kondisi seseorang yang tidak dapat memahami dirinya sendiri, bahkan orang lain pun tidak dapat mengenalinya. Wilayah ini tuh merupakan wilayah yang tidak dapat menciptakan interaksi komunikasi yang efektif karena keduanya sama-sama merasa tidak saling memahami. Unknown self juga disebut sebagai konsep tertutup atau introvert, di mana seseorang tidak mau menerima masukan atau feedback dari orang lain. Sekian, terima kasih. Rifki, unmute dulu. Ya. Terima kasih untuk Rafif atas penjelasannya. Sama. Selanjutnya, untuk tentang pengembangan efektivitas pribadi menuju produksi kerja, yaitu keterbukaan, daya tanggap, dan komunikasi, akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Fatin Umur Rosida. Untuk Fatin, saya persilahkan. Terima kasih, Buat Rizky. Mengembangkan efektivitas pribadi menuju produksi kerja, keterbukaan, daya tanggap, dan juga komunikasi. Produktivitas dalam pekerjaan mengacu pada kemampuan seorang dalam menghasilkan lebih banyak tugas atau pekerjaan daripada ukuran normal atau standarnya. Secara teknis, pengertian mengenai produktivitas yaitu suatu perbandingan antara sumber daya yang dibutuhkan input dengan hasil yang diperoleh atau dicapai yaitu output. Ada 2 dimensi efektivitas pencapaian cara kerja yang maksimal, baik secara ketepatan waktu, kualitas, dan kuantitas. Efisiensi mengarah pada upaya membandingkan antara input dengan realisasi pekerjaan yang dilakukan. Mohon maaf, Rizky, bisa di slide. Cara efektif untuk meningkatkan produktivitas karyawan. 1. Menciptakan budaya perusahaan yang menyenangkan. 2. Keterbukaan penilaian kerja. 3. Kebebasan berinteraksi. 4. Memberikan tips untuk tidak memikirkan pekerjaan yang di luar jam kerja. Langkah-langkah meningkatkan efektivitas tim kerja. 1. Mengembangkan kebijakan komunikasi yang terbuka. 2. Mengadakan pertemuan rutin. 3. Mengetahui gaya kerja dalam kepribadian setiap anggota tim. 4. Mengizinkan setiap anggota tim untuk berpartisipasi. 5. Memperlihatkan kinerja anggota tim. 6. Lingkungan kerja yang baik.
Terima kasih. Terima kasih untuk Fatin Rosida atas penjelasannya. Nah, untuk subbab yang selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sherly Permatasari. Untuk Sherly, Terima kasih. saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja ada dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk ke dalam faktor internal diantaranya sebagai berikut. Komitmen kuat terhadap visi dan misi institusional, struktur dan desain pekerjaan, motivasi, disiplin, etos kerja yang mendukung ketercapaian target, dukungan sumber daya yang bisa digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, kebijakan perusahaan yang bisa merangsang kreativitas dan inovasi, perlakuan menyenangkan yang bisa diberikan pimpinan atau rekan kerja, praktik manajemen yang diterapkan oleh pimpinan, budaya kerja dan lingkungan kerja yang ergonomis, kesesuaian antara tugas yang diemban dengan latar belakang, dan pengalaman, minat, keahlian, dan keterampilan yang dikuasai, komunikasi antar individu dalam membangun kerjasama. Berikutnya faktor internal, yang termasuk ke dalam faktor internal diantaranya sebagai berikut. Peraturan perundangan, kebijakan pemerintah, dan situasi politis. Kemitraan yang dikembangkan, kultur dan mindset lingkungan sekitar organisasi, dukungan masyarakat dan stakeholder secara keseluruhan, tingkat persaingan, dampak globalisasi. Indikator produktivitas kerja. Produktivitas kerja merupakan hal yang sangat penting bagi para karyawan yang ada di perusahaan. Dengan adanya produktivitas kerja, diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara efektif dan efisien. Untuk mengukur produktivitas kerja, diperlukan suatu indikator yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kemampuan. Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan seorang karyawan sangat tergantung pada keterampilan yang dimiliki serta profesionalisme mereka dalam bekerja. Yang kedua ada meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil merupakan salah satu yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan maupun yang menikmati hasil tersebut. Ketiga, semangat kerja. Indikator ini dapat dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam satu hari kemudian dibanding dengan hari sebelumnya. Yang keempat, ada pengembangan diri. Pengembangan diri dapat dilakukan melihat tantangan dan harapan dengan apa yang akan dihadapi. Yang kelima ada mutu. Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan kualitas kerja seorang pegawai. Dan yang terakhir ada efisiensi. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. Masukan dan keluaran merupakan aspek produktivitas yang memberikan pengaruh yang signifikan bagi karyawan. Terima kasih untuk rekan-rekan saya atas penjelasannya. Untuk pertanyaan kelompok lain, bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.